Oke, jadi inilah hasil dari proses refinement kita dengan menggunakan perangkat lunak Retika. Jadi untuk hasil ini kita telah melakukan beberapa proses, yakni mengenai refinement dari Pascal-nya, lalu kita juga melakukan penghalusan terhadap latar belakang, serta parameter kisi A, B, dan C, serta parameter-parameter yang lain. Berdasarkan hasil tersebut, itu kita memperoleh nilai RP, ROP, dan Chi-square-nya itu sudah lumayan ya, sudah dapat diterima. Kemudian secara visual juga, grafik antara data dan model itu sudah matching secara visual dengan baik, meskipun ada beberapa puncak-puncak yang belum teridentifikasi atau termatching dengan baik, tapi secara umum data ini bisa kita terima. Dan selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana hasil atau luaran yang diberikan oleh proses refinement kita ini. Caranya itu kita bisa klik informasi, lalu kita pilih view output. Oke. Kita finish dulu, kita information, baru kita view output. Nah, jadi ini adalah file yang merekam segala informasi dari proses refinement yang telah kita lakukan. Seberapa banyak tergantung berapa cycle yang kita lakukan. Oke, kita lihat saja pada bagian akhirnya. Pada bagian akhir itu kita diberikan informasi mengenai nilai dari black vectornya. Itu usahakan di bawah 4. Kemudian informasi yang kita butuhkan yang bisa kita laporkan terkait hasil proses refinement kita itu bisa kita lihat pada bagian berikut. Oke, dimulai dari sini. Jadi untuk proses refinement yang pertama itu kita sudah mendapatkan hasil refinement kita, yakni sel parameter yang baru. Yang ini nilainya 3,77518 untuk A dan B-nya, sedangkan yang C-nya itu adalah 9,81 sekian. Informasi yang lain kita bisa peroleh, yakni ada informasi dari volume selnya berapa, lalu molecular weight-nya berapa, kerapatannya berapa, dan sebagainya. Kemudian di histogram 1 itu melampirkan semua histori dari proses yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita lihat untuk fase pertama, ini ya tadi informasinya. Kemudian untuk fase kedua itu adalah fase rutil. Jadi sampel ini dia multiphase, ada fase anatase dan juga ada fase rutil. Nah, setiap fase itu dia memiliki luaran tersendiri masing-masing. Oke. Misalnya untuk anatase itu ada parameter yang baru, pergeserannya, dan berapa standar deviasinya. Untuk informasi atomiknya, TiO, itu jelas di sini. Untuk kali ini kita tidak melakukan refinement, oleh karenanya informasi Ti dan O yang baru itu untuk fase anatase dia tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk hasil refinement untuk fase anatase itu bisa lihat di sini sel parameternya. Lalu kita lanjut untuk fase yang kedua, rutil, juga tidak mengalami perubahan nilai, tetapi di sini kita mendapatkan parameter yang baru untuk fase rutil kita karena ini yang kita refinement ya. Ada nilainya 4,597 dan seterusnya, itu bisa dilihat secara detail di bagian sel. Dari situ juga kita bisa lihat berapa molecular weight-nya, volume selnya, density, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk informasi akhir itu bisa dilihat dari sini. Berapa RP-nya, 9,90, RWP-nya, serta berapa Chi-square-nya bisa terlihat di sini dari nilai GOV, God of Fitness, dan lain sebagainya. Oke, lebih lanjut kita juga bisa melihat berapa persentase molar untuk masing-masing fasenya. Pada bagian akhir ini kita lihat di sini molar persentase dari fase
anatase maupun rutil itu kita bisa lihat dengan detail, yakni untuk anatase itu 3,93 dan rutil sebesar 96,07%. Kalau kita lihat berdasarkan berat persennya, itu untuk anatase 3,93 dan untuk rutil itu sebesar 96,07. Hal ini mengindikasikan bahwa pada temperatur proses yang kita berikan, yakni 700 derajat Celcius, bahwa yang mendominasi itu adalah fase rutil. Berbeda dengan fase yang lain, itu anatase dia mendominasi pada suhu di bawah 700 derajat Celcius. Oke, kalau begitu sekian untuk sharing mengenai output yang kita bisa peroleh dari hasil retika. Di antaranya itu adalah parameter gizi yang baru A, B, C, lalu ada informasi posisi atom, lalu kita juga bisa melihat berapa kerapatan molekular sel, persentase berat, ataupun persentase atomik molar rasio dari sampel yang telah kita analisis. Oke, kalau begitu sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.